Oke, kembali bersama Belajar Islam. Pemirsa, tadi kita sudah mendiskusikan mengenai siapa saja pedila dan kenapa mereka bisa menjadi pedila. Lalu pertanyaannya sekarang, kenapa siapa saja kelompok yang paling rentan untuk menjadi pedila sebenarnya dari sekian banyak perempuan yang menjadi pekerja seks komersil? Mbak Iva dulu mungkin. Terutama ya anak perempuan ya, anak perempuan yang dalam usia remaja, usia produktif itu yang dari keluarga yang mungkin mempunyai permasalahan dalam ekonomi. Dan yang sangat disayangkan itu karena kadang anak itu merasa wajib taat kepada orang tua gitu. Ini misalnya yang melacurkan adalah orang tua gitu. Atau bahkan ada istri yang harus merasa harus taat kepada suami gitu. Padahal kan ini adalah bentuk tindakan kriminal ya. Maksudnya bahwa melacurkan itu tidak dibenarkan dari sudut apapun gitu ya, bahwa dari keluarga ya terutama yang punya masalah ekonomi dan menganggap bahwa perempuan memiliki aset dari pekerja seksual itu gitu. Padahal mestinya kan di sana juga banyak sekali lapangan yang bisa lah untuk secara ekonomi perempuan memiliki aset yang sangat besar gitu. Cuman ya mungkin inilah jalan pintas yang dilakukan oleh beberapa orang gitu. Terutama itu ada yang banyak yang dilakukan oleh orang tua sendiri ataupun suami sendiri gitu karena terjepit masalah ekonomi gitu. Oke. Kalau ada nggak sih kasus yang memang perempuannya sendiri yang memilih itu, Mas Eko, atau? Ya, kalau dalam perspektif saya itu ada perempuan yang memilih untuk menjadi pekerja seks komersial. Persoalannya bukan, kita tidak bicara bahwa apakah pekerjaan menjadi pekerja seksual pada akhirnya itu pekerjaan yang lagi-lagi masyarakat kita menganggap bahwa itu kan pekerjaan yang tidak pantas, tidak bermoral dan sebagainya. Urusannya bukan ke soal itu kalau dalam konteks kita, bahwa kalau ada perempuan yang menjadi pekerja seks komersial, fine, silakan, itu menjadi pilihannya dia. Tetapi tentu saja ada yang itu memang ada, cuman jumlahnya tidak terlalu besar ya. Lebih banyak faktor bahwa dia harus dijadikan pekerja seks itu karena faktor-faktor sosial ekonomi itu. Kalau itu ada, apa yang harus ditekankan sana? Problemnya bukan berarti kalau ada kesadaran orang menjadi pekerja seks pada akhirnya dia tetap saja dijadikan seseorang yang yang tidak bermoral atau sampah masyarakat. Tetapi kita harus mereka juga punya hak terhadap kehidupannya, hak dia itu juga harus menjadi perhatikan. Misalkan mereka juga punya hak untuk anti kekerasan, kita harus hindari itu. Mereka juga punya hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik, yang memadai dan sebagainya. Infrastruktur yang ada, masyarakat, pemerintah dan sebagainya harus pada level itu, tataran itu. Karena memang ini wilayahnya bukan lagi, apalagi kalau berkaitan dengan persoalan sosial, ekonomi, kemiskinan dan segala macamnya. Ini persoalannya bukan lagi persoalan moralitas bahwa itu, tapi ini persoalan di mana melihatnya ini secara sosial ekonomi. Sehingga kalau persoalan sosial ekonomi dan itu pengentasannya ataupun upaya untuk penanggulanginya itu dengan pendekatan moralitas dan sebagainya seringkali tidak nyambung, tidak kena. Sebentar mendapatkan informasi dakwah, tetapi dakwanya menganjurkan itu tidak benar, itu tidak bermoral dan sebagainya. Ya, pada satu sisi untuk beberapa kelompok teman-teman agama memang ada perspektif itu, tetapi bisa juga ini harus diubah mindsetnya bahwa ada faktor ekonomi sehingga ketika harus ada dakwah terhadap kelompok pekerja seks komersial ini, pedila ini, itu lebih mengarah kepada bagaimana sih pendekatan keagamaan itu juga menyasar kepada aspek-aspek yang meningkatkan taraf hidup mereka ini. Apa yang harus mereka ajarkan sehingga pendekatan terhadap kelompok-kelompok ini, kelompok pedila ini lebih bisa diterima secara rasional, secara rasional, masuk akal, karena menyentuh kehidupan sehari-hari. Itu yang harus jadi titik tekannya ya, mengubah mindset, dan siapapun bisa menjadi pedila, bisa terjebak di sana, apalagi perempuan, kelompok miskin dan sebagainya. Perdagangan perempuan itu kan banyak sekali faktor di sana. Tetapi kalau ada yang ingin bekerja di sana, yang harus kita lihat adalah sejauh mana hak dia terpenuhi, hak untuk tetap mendapatkan keamanan, hak tidak mendapatkan kekerasan,
hak untuk kesehatan, mendapatkan informasi kesehatan itu juga harus kita menjadi faktor. Ya. Kalau selama ini apa saja sih problem yang dihadapi oleh para perempuan yang memang dilacurkan itu? Itu problem yang sangat berat menurut saya tuh ya mereka kan begini, jadi terutama yang dilacurkan oleh faktor ekonomi ya. Banyak sekali saya membaca kasus-kasus. Jadi seorang istri dia terpaksa dilacurkan karena faktor ekonomi untuk membayar SPP anaknya, sekedar itu. Dia kan di situ mempunyai berarti dia sebenarnya kan menolak gitu, tapi dia harus menghasilkan uang. Tetapi sementara masyarakat melihatnya itu dia yang disalahkan gitu. Sementara seharusnya kan suami. Kenapa suami kok masyarakat membiarkannya begitu aja? Seharusnya dia mencari nafkah, akhirnya istri tidak perlu memilih profesi seperti itu gitu kan. Nah, ini masyarakat nggak melihat seperti itu. Jadi kenapa dia akhirnya dilacurkan itu nggak melihatnya. Jadi melihatnya dia adalah seorang PSK, dia akan dikucilkan, bahkan oleh anaknya sendiri yang dia berkorban untuk anaknya misalnya begitu. Pak Eko mau menambahkan apa saja problem lain yang? Problem lain jelas bahwa ketika dia dilacurkan, ketika dia dijadikan pekerja seks itu, dia pasti akan mendapatkan diskriminasi tentunya dan kekerasan terutama. Itu yang pertama, faktor resiko dia akan menghadapi kekerasan, baik kekerasan psikis maupun secara fisik ya. Itu pasti terjadi, misalkan dengan pelanggan dan sebagainya dia akan mengalami kekerasan. Dengan orang yang melacurkan itu juga pasti akan mengalami kekerasan. Secara ekonomi dia tidak akan dapat. Yang kedua adalah resiko terhadap. Kayaknya yang keduanya mungkin bisa ditunda dulu. Okay. Iya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Belajar Islam karena kita akan lanjutkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Eko setelah informasi berikut ini.